Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada soal TPM kedua dari Kabupaten Kulon Progo, khususnya di paket B, mata pelajaran literasi bahasa Indonesia. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah makna kata polutan dalam kutipan tersebut adalah, nah kita lihat polutan itu ada di kalimat terakhir ya. Nah kita baca, dari contoh aplikasi di Pertamina tersebut kita dapat melihat bahwa gas karbon dioksida yang semula merupakan limbah atau polutan udara bisa dipakai lagi untuk mendukung proses industri migas. Nah jadi polutan itu berkaitan dengan namanya polusi udara. Nah, maka arti yang tepat itu adalah yang A, bahan yang mengakibatkan polusi, polutan itu. Kalau yang B, ini merupakan pengertian dari yang namanya residu. Kalau yang C, merupakan pengertian dari atmosfer. Sedangkan yang D, ini merupakan pengertian dari panas. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 2 yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan teks tersebut adalah, nah kita lihat bacaan nomor 2 ini dia membicarakan tentang sumber-sumber gas rumah kaca yang penyebabnya itu berasal dari pembakaran bahan bakar minyak, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ditekankan pada paragraf kedua, efek rumah kaca tidak merugikan apabila tidak berlebihan. Nah, yang ditanyakan atau pernyataan-pernyataan yang sesuai itu yang mana? Kita lihat dari pernyataan yang pertama. Pembakaran bahan organik tidak termasuk sumber gas rumah kaca. Apakah itu benar? Salah ya. Nah, justru pembakaran bahan organik itu termasuk sumber gas rumah kaca, ya kan? Ada di kalimat pertama tadi nih, bahan organik nih sebagai sumber gas rumah kaca, ya kan? Nomor 2, efek rumah kaca yang berlebihan menimbulkan berbagai kerugian. Ya, tepat sekali, ada di bagian sini tadi. Nah, efek rumah kaca tidak merugikan apabila tidak berlebihan. Sama saja maksudnya. Nomor 3, pada dasarnya efek rumah kaca penting bagi kehidupan manusia. Ya, betul. Karena apa ya? Tadi ditekankan kalau efek rumah kaca itu tidak selalu merugikan, tetapi juga ada untungnya, seperti itu. Yang 4, efek rumah kaca selalu menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Nah ini kurang tepat juga ya, karena tadi juga ada dampak baiknya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu yang C. Nomor 3, ada sebuah infografik. Di sini data tentang data jumlah layanan operasional Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta pada bulan Juli 2022. Di mana dia 11 kali melakukan pemadaman di luar kota Jogja, 9 kali di dalam kota Jogja ya. Kemudian di luar kota Jogja 9 kali, menangani serangan tawon 7 kali, hewan peliharaan 7 kali, mengevakuasi ular berbisa atau biawak 7 kali, pelepasan cincin 2 kali, 3 kali penyelamatan atau pengamanan lain, dan ini apa ya? Rescue kecelakaan darat dan laut ini tidak ada ya. Ini mungkin strip maksudnya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah pernyataan yang tepat mengenai layanan operasional Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta. Dalam infografik tersebut adalah, kita lihat yang pertama, Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta lebih banyak melakukan pemadaman kebakaran di luar kota daripada di dalam kota. Nah ini kurang tepat ya. Karena tadi kalau di dalam kota tadi, kalau dalam kota saya singkat DK aja ya, itu 11 kali. Kalau di luar LK itu 9 kali. Ya, jadi kurang tepat. Kalau nomor 2,
Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta tidak melakukan pertolongan pada kecelakaan baik di darat ataupun di laut. Ya, betul ya. Di sini tadi 0. Nah, jadi tepat. Nomor 3, Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta tidak melayani pertolongan pada kasus kecil seperti melepas cincin dari jari yang membengkak. Nah, salah ya, tidak melayani. Justru dia melayani tadi. Di sini sebanyak 2 kali. Ya kan? Nomor 4, jumlah evakuasi sarang tawon yang dilakukan Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta sama dengan evakuasi ular dan biawak. Oke, sama ya, sebanyak 7 kali. Jadi 4 benar, maka jawabannya 2 dan 4. Maka opsi D jawabannya. Nomor 4, ide pokok paragraf tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah ide pokok, maka kita harus mencari kalimat utamanya. Kita lihat dulu paragrafnya. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini ya. Kemudian kalimat selanjutnya ditekankan pohon, terutama yang muda dapat dengan cepat pertumbuhannya menyerap karbon dioksida dengan sangat banyak, memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan karbon dalam kayunya. Kemudian dijelaskan lagi cara ini penting untuk dilakukan mengingat di seluruh dunia tingkat perambahan hutan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, dari hal itu sebenarnya kita bisa mengasumsikan kalau paragraf kedua hingga paragraf terakhir ini adalah kalimat penjelas, kalimat utamanya ada di awal. Maka kita cari jawaban yang paling tepat yang mirip-mirip dengan kalimat utamanya, yaitu yang A, ya kan? Cara mudah untuk menghilangkan karbon dioksida di udara. Sama kan? Nomor 5, simpulan paragraf tersebut adalah, oke, kita lihat di sini teks nomor 5 ini membicarakan tentang pencemaran lingkungan yang telah menjadi masalah serius dan membutuhkan penanganan yang tepat. Nah, kemudian di sini juga ditekankan penyelesaian terhadap masalah pencemaran tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak. Penyelesaian masalah terdiri dari langkah-langkah pencegahan dan pengendalian. Nah, di sini ada 2 yang ditekankan, langkah pencegahan dan pengendalian. Kemudian dijelaskan nih, langkah pencegahannya itu seperti apa, kemudian langkah pengendaliannya itu seperti apa. Nah, kesimpulannya adalah yang tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena di sini dia menyebutkan langkah pencegahan dan langkah pengendalian. Sedangkan yang A itu hanya langkah pencegahan, jadi kurang tepat. Yang C hanya langkah pengendalian. Yang D ini ditekankan permasalahan paling serius yang ada di lingkungan tempat tinggal kita adalah masalah pencemaran lingkungan hidup. Nah, ini dia hanya menekankan pada masalah pencemaran lingkungan hidup saja, padahal sebenarnya banyak masalah yang lain, ya kan? Jadi kurang tepat. Nomor 6, tanggapan yang tepat terhadap teks tersebut adalah, nomor 6 ini dia membicarakan tentang demam berdarah adalah penyakit fabril akut yang ditemukan di daerah tropis dengan penyebaran geografis yang mirip dengan malaria, ya kan? Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa demam berdarah itu berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, kemudian demam berdarah dapat dicegah dengan memberantas jentik nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ditekankan juga caranya itu seperti apa. Nah, tanggapan yang tepat itu adalah yang C. Pembersihan sarang nyamuk perlu dilakukan masyarakat untuk mencegah datangnya penyakit demam berdarah. Kalau yang A itu ditekankan masyarakat perlu mewaspadai penyebaran virus-virus supaya kesehatan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Nah, di sini salahnya. Virus-virus. Nah, ini virus yang apa? Belum jelas di situ. Yang B, pembasmian sarang nyamuk tidak efektif karena nyamuk tidak mati jika hanya dibersihkan sarangnya. Nah, ini kurang tepat juga. Yang D, pembasmian nyamuk tidak ada kaitannya dengan penyakit demam berdarah. Nah, ini justru ada kaitannya ya, karena itu merupakan sarangnya, gitu ya. Jadi kurang tepat. Nomor 7,
ada dua teks. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, untuk soal nomor 7 ini jawabannya adalah yang B. Teks 1 itu menggunakan bahasa tidak baku, sedangkan teks nomor 2 itu menggunakan ragam bahasa baku. Nah, kenapa teks 1 dia menggunakan bahasa tidak baku? Karena dia menggunakan kata-kata sehari-hari. Contohnya di sini ada kata udah. Udah itu kata sudah maksudnya ya. Kemudian ada kata pas atau sesuai. Kemudian ada kata sempat. Nah, dulu sempat ku beri nama si Putih. Itu juga bahasa sehari-hari ya. Kalau teks nomor 2 ini merupakan bahasa ragam baku semua. Nomor 8. Kalimat yang berisi fakta terdapat pada nomor berapa? Untuk soal nomor 8 ini yang berasal atau yang memiliki faktanya adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Sedangkan nomor 1 ini kalau kita baca, nyamuk malaria memiliki tubuh berwarna hitam dengan panjang mencapai 3-5 mm. Nah, dengan panjang mencapai, ini masih asumsi ya, atau opini. Kalau nomor 5, nyamuk jenis ini dikenal sebagai vektor Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, ini yang menyebabkan ini itu juga masih sebuah asumsi. Kemudian nomor 6, oleh karena itu kita harus mewaspadai. Nah, kita harus ini merupakan sebuah opini. Jadi jawabannya adalah yang B. 9. Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola apa? Nah, sekarang kita baca. Pembakaran sampah dapat menyebabkan kabut asap yang tebal dan mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang lebih parah, bisa memicu terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar. Kita tentu masih ingat terjadinya kebakaran di hutan di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan kapal laut menabrak tebing dan menghentikan aktivitas penerbangan komersial di beberapa bandara. Nah, kalau kita cermati di sini ada kata menyebabkan dan menyebabkan lagi. Artinya dia menggunakan pola apa? Pola sebab akibat. Nomor 10. Hubungan pertentangan terdapat pada kalimat. Nah, kalau nomor 10 ini, jika kalau kita mencermati di bagian nomor 4 dan nomor 5, nomor 4 itu ada penggunaan kata tetapi. Nomor 5 juga ada menggunakan kata tetapi. Itu merupakan kata-kata penanda hubungan pertentangan. Jadi nomor 4 dan 5 yaitu C. Nomor 11 ada infografik tentang tips memasak di rumah, di mana di sini ditekankan pastikan menggunakan garam dapur iodium sedikit saja untuk memberi rasa asin. Kemudian ada informasi gunakan bahan dapur alami. Kemudian ingat konsumsi sodium atau natrium per orang itu per hari adalah 2000 mg atau setara dengan 5 gram garam atau 1 sendok teh garam. Nah, tujuan pembuatan infografik tersebut adalah apa teman-teman? Yaitu yang A, memberi saran kepada pembaca tentang hal-hal baik yang perlu dilakukan dalam memasak di rumah. Kalau yang B, menyarankan kepada para ibu rumah tangga untuk selalu menggunakan garam beriodium saat memasak. Nah, salah ya untuk selalu menggunakan garam. Karena di sini juga ada informasi kita disarankan untuk menggunakan bahan dapur alami atau bumbu dapur alami. Yang C, memberi panduan memasak kepada para ibu. Nah, ini salah. Tidak ada panduan memasak di sana. Yang D, menjelaskan akan pentingnya menggunakan bumbu alami seperti bawang merah dan bawang putih saat masak di rumah. Nah, tidak hanya bawang merah dan bawang putih ya. Kalau di sini ada juga disebutkan kunyit, ketumbar, dan lain sebagainya. Nomor 12 ada sebuah infografik lagi tentang mata lelah ya.
Dimana ketika orang mengalami mata lelah itu dia merasa tidak nyaman, kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian aktivitasnya itu seperti misalkan mengganggu belajar, mengganggu bekerja, atau ketika menggunakan kendaraan, kemudian dapat mengacu atau menimbulkan permasalahan yang sifatnya serius. Nah, kemudian di sini ada deskripsi kalau mata lelah itu sebagai gangguan mata yang disebabkan oleh penggunaan mata dalam jangka waktu yang lama tanpa istirahat. Nah, saran yang ditawarkan kepada pembaca dalam mengatasi mata lelah adalah yang mana? Yaitu istirahat yang cukup secara rutin, ya kan? Agar mata kita juga perlu istirahat. Nomor 13, ada sebuah teks tentang tips untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian ada infografik juga tentang tips tidur malam berkualitas. Ada beberapa pernyataan yang ditanyakan adalah persamaan dan perbedaan kedua teks tersebut terdapat pada pernyataan nomor berapa. Untuk soal nomor ini, nomor 13, jawabannya adalah nomor 2 dan 3. Coba kita cek ya, nomor 2 dulu. Memberi arahan untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, persamaannya. Betul ya? Nah, dari judulnya sudah kita kelihatan nih. Berkaitan dengan kualitas tidur. Perbedaannya, teks 1 tidak disertai gambar, ya betul. Sedangkan teks 2 disertai gambar untuk memperjelas informasi, ya betul. Sekarang nomor 3. Memiliki kepedulian terhadap masyarakat dalam hal kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kualitas tidur. Ya, ada bentuk kepeduliannya enggak? Nah, di sini ada tipsnya ya untuk meningkatkan kualitas tidur. Berarti ini adalah indikasi peduli. Nah, kalau di infografisnya juga ada, dia memberikan saran nih. Nih, saran-saran semua kan. Itu berarti bentuk kepedulian juga. Kalau perbedaannya, teks 1 memberikan penjelasan tentang ciri-ciri tidur berkualitas, sedangkan teks 2 tidak ada penjelasan itu. Ya, teks kedua itu tidak ada atau infografiknya tidak ada, sedangkan teks satunya ada ya. Bagian sini tadi. Oh, salah. Di bagian sini. Di bagian di sini ya. Nah. Jadi tepat jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu C. Selanjutnya teman-teman ke soal nomor 14. Yang ditanyakan adalah pernyataan tentang unsur intrinsik yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Kutipan tersebut merupakan bagian pengenalan tokoh. Apakah ada proses pengenalan tokoh di teks bacaan tersebut? Saya rasa tidak ada. Ya. Kemudian nomor 2, kutipan tersebut merupakan bagian pemunculan masalah. Nah, betul ya. Kalau kita perhatikan di paragraf pertama nih, Sam melihat loyang martabak begitu memperhatikan hari-hari selama wabah ini. Bila malam ini masih seperti itu, Sam tidak tahu besok bisa ke pasar atau tidak. Matanya nanar penuh harap. Loyang martabak itu belum mencetak banyak adonan. Hari kemarin juga sama, kemarinnya lagi juga sama. Jadi dia mulai merasa bahwa dagangannya tidak laku. Itu mengarah kepada pemunculan masalah. Jadi tepat. Nomor 3, watak tokoh mudah menyerah dan mudah putus asa. Tidak ya. Justru di bagian sini tetangganya menyarankan untuk melakukan penjualan secara online juga, ya kan. Nomor 4, watak tokoh sabar dan ikhlas menghadapi cobaan ataupun masalah. Ya, tepat sekali. Maka jawabannya adalah 2 dan 4, yaitu D. 15. Suasana dalam kutipan cerpen tersebut adalah. Untuk soal 15 ini jawabannya adalah yang ini, yang D, kecewa dan bimbang. Kecewa bisa kita lihat di bagian di sini. Aku merasakan
bahwa setiap kali mengucap rasa syukur selalu bermuara pada hal-hal yang tidak kuharapkan. Berarti ini kecewa nih. Sedangkan bimbangnya ada di bagian di sini. Lalu apa yang harus aku lakukan agar syukur itu bisa bermakna? Apakah selalu bersyukur dalam setiap peristiwa hidupku? Harus kupilih. Nah, ada kata kupilih, harus kupilih. Berarti dia bimbang. Nomor 16. Yang ditanyakan adalah pesan moral yang tepat. Pesan moral yang dapat kita simpulkan dari kutipan teks tersebut adalah pernyataan nomor berapa? Sekarang kita lihat dulu nih. Nomor 1, kita harus bersyukur dengan penuh keikhlasan. Ya, betul ya. Nomor 2, kita harus percaya bahwa bersyukur akan membuat bahagia. Ya, betul sekali. Nomor 3, kita harus hormat dan patuh kepada maha guru kita, yaitu ibu. Tapi, walaupun itu sebenarnya pernyataannya benar, tetapi tidak sinkron dengan pesan moral yang ingin disampaikan pada teks bacaan ini. Nomor 4, kita harus selalu bersyukur terhadap semua yang telah kita alami. Ya, betul. Nomor 5, kita harus selalu bahagia dan tidak boleh mengeluh bila sedang kecewa. Kurang tepat juga. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Yaitu yang A. 17, ada 2 teks. Yang ditanyakan adalah perbedaan tahapan alur 2 kutipan cerita tersebut adalah. Untuk nomor 17 ini jawabannya adalah yang B. Kalau teks 1 itu puncak masalah, teks kedua adalah orientasi atau pengenalan. Sekarang kita lihat. Apakah teks 1 itu teks 1 tadi puncak masalah atau klimaks? Nah, kita lihat di sini. Ayo ambil kembali. Bentakan khas dan nyaring itu akan selalu membuat kaget siapapun yang belum tahu kebiasaan membaca mantra. Mereka kaget, ada yang langsung ambil langkah 1000 melihat lelaki beruban yang mengacungkan tongkatnya itu dengan muka marah. Nah, ada muka marah nih. Berarti itu adalah puncak dari konfliknya. Sedangkan teks kedua diawali dengan kalimat jam dinding berdentang 4 kali membangunkan aku dari tidur malamku yang nyenyak. Nah, berarti ini adalah suasana ya. Kemudian aku masih diberi kesempatan bangun kembali dan bersiap melaksanakan kegiatan rutin. Sudah ada pengenalan tokoh. Ku singkap selimut tebalku dan kulipat. Bergegas ku ambil air wudhu untuk segera bersujud menghadap sang kholik. Berarti juga ada lokasi tempatnya. Berarti ini benar nih pengenalan cerita atau orientasi. 18. Makna kalimat rumah gemintang yang berdiri tegak dengan atap limasan seolah memandangku dengan lontaran menghina adalah. Kalau kita cermati dengan seksama dari kutipan teks tersebut, makna yang sesuai itu adalah yang B. Aku merasa rendah diri ketika melihat kondisi rumah gemintang yang megah berdiri tegak beratap limasan. Nah, yang seolah itu dia melontarkan penghinaan bahwa sebenarnya dia itu merupakan orang miskin, sedangkan rumah gemintang itu sangat besar, sangat megah, dan seperti tempat tinggal orang kaya gitu ya. 19. Ada 2 teks. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah. Nah, untuk soal nomor 19 ini jawabannya adalah yang A. Teks 1 ada naratif dan dialog, kemudian ada makna lugasnya. Oke. Kita lihat ya teks 1-nya. Benar ya, di sini adalah naratif, kemudian ada dialog juga. Dan kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang memiliki makna lugas. Sedangkan teks kedua naratif, tidak ada dialog, dan ada majasnya. Nah, semuanya benar. Sini naratif, tapi ada majas nggak? Ada. Nah, di sini di awal saja sudah kita kelihatan nih. Ketika
ketika mentari terlihat merangkak perlahan di ufuk timur. Nah, ini personifikasi. Hawa dingin memang masuk menusuk kulit. Nah, ini hiperbola. Ya, jadi benar ada majasnya. 20. Konflik yang terdapat pada kutipan cerita tersebut adalah, kalau kita cermati, konflik yang ada di soal nomor 20 ini adalah yang C, ya, kekecewaan dini karena kemampuannya tak dihargai. Nah, itu bisa kita konfirmasi di bagian di sini nih. Nah, tapi yang terjadi, kemampuan sarjana tunanetra tak dihargai. Pekerjaanku dinilai setingkat dengan pekerjaan lulusan SMP. Berarti benar jawabannya adalah yang C. 21. Alasan tokoh aku enggan ke rumah Gemintang adalah, soal nomor 21 ini jawabannya adalah yang ini. Yang C. Nah, karena tokoh aku itu merasa bahwa dia itu merupakan orang yang tidak berpunya, sedangkan Gemintang itu adalah orang yang kaya. Bukan takut bertemu dengan ibunya, bukan tidak percaya atau tidak suka dengan watak Gemintang, atau tidak suka dengan Gemintangnya secara langsung. Nomor 22. Yang ditanyakan adalah peristiwa yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah, kalau nomor 22 ini kita identifikasi dulu kalimat peristiwa yang pertama. Tokoh aku pulang sekolah takut bertemu dengan rombongan anak yang seusianya lalu berteriak minta tolong. Apakah itu peristiwa yang ditekankan pada cerita tersebut? Tidak, ya. Sekarang kita cek nomor 2. Tokoh aku pulang sekolah bertemu dengan rombongan anak seusianya yang menakutkan. Nah, ini benar nih. Kalau kita lihat ada di bagian di sini nih. Nah, saat pulang sekolah tiba-tiba sekelompok anak seusiaku menghadang, ya kan? Wajah-wajah mereka sangat seram sehingga membuatku ketakutan, ya kan? Nomor 3. Tokoh aku salah menduga dan mengantar rombongan ke rumah Pak Duku. Ya, betul ya. Di bagian di sini nih. Ya kan? Oh ya, baik, mari ku antarkan, gitu ya. Jawabku terbata-bata. Nomor 4. Tokoh aku berteriak sekeras-kerasnya, lalu warga pun berdatangan membantunya. Nah, ini tidak ada. Maka jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu C. 23. Sekarang teman-teman, paragraf yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam teks tersebut adalah, untuk soal nomor 23 ini, kalau kita perhatikan di kalimat selanjutnya dia membicarakan tentang apa ini namanya? Kegunaan, ya, kegunaan dari daun pegagan, ya, yaitu untuk mengatasi nyeri sendi, sifat anti radang daun peganggang baik untuk menjaga kesehatan organ tubuh termasuk otak. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, ya kan? Karena dia membicarakan tentang kandungan zat juga. Kalau yang B itu kurang tepat, karena di bagian B itu membicarakan tentang anti penuaan, padahal di teks itu tidak ada yang berkaitan dengan anti penuaan. Yang C juga kurang tepat. Kurang tepatnya di bagian sini nih, mencegah terbentuknya goresan baru. Nah, itu juga tidak ada di informasi bacaan. Yang D juga sama. Nah, salahnya di sini, merangsang pertumbuhan jaringan kulit, ini juga tidak ada. Maka lebih tepatnya adalah yang A. Sekarang nomor 24. Teks yang sesuai tabel tersebut adalah, oke. Kita lihat yang A. Pada bulan Januari, jumlah wanita yang berkunjung ke museum di Ponorogo lebih banyak daripada pria. Nah, kita lihat di sini prianya 250, wanitanya 235. Berarti salah nih, ya. Yang B, jumlah pengunjung museum di Ponorogo pada bulan April lebih banyak daripada Januari. April dan Januari jumlahnya. Kalau April itu 590, Januari itu 485. Ya, tepat.
Jika dilihat dari segi jumlah keseluruhan per bulan, selama periode Januari sampai April, jumlah pengunjung paling banyak terdapat pada bulan Februari. Ya, betul sekali ya. Sebanyak 1125. Maka jawabannya adalah B. Sekarang kita cek yang C. Jumlah pengunjung terbanyak selama Januari sampai April terjadi pada bulan Maret. Nah, ini salah ya. Yang paling banyak tadi di bulan Februari. Yang D, jumlah wanita yang mengunjungi Museum Diponegoro 2 kali lipat daripada pria. Sementara dari segi jumlah pengunjung keseluruhan per bulan, jumlah pengunjung periode Januari sampai dengan April 2024 paling banyak adalah bulan Februari. Apakah jumlah wanita jumlahnya lebih banyak? Saya rasa tidak ya. Tidak ya. Tidak, maka benar nih, jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 25. Ada sebuah resensi buku judulnya Namaku Alam. Pengarangnya Laila Eskudori, penerbitnya PT Gramedia, tahun terbit 2023. Isi novelnya mengisahkan tentang Alam yang menjalani kehidupannya sebagai anak dari simpatisan gerakan 30 September 1965. Alam memiliki kemampuan fotografik memori yang membuatnya tidak bisa melupakan semua hal dalam kehidupannya, baik itu memori baik ataupun buruk. Kelebihannya, Kodori mengangkat tema kejujuran, keyakinan, tekad, prinsip, dan pengorbanan dalam gaya bercerita yang intelektual dan puitis. Kekurangannya, penyajian narasinya kurang berimbang dan hanya berfokus pada satu pihak antagonis. Nah, pertanyaannya, teks ulasan yang sesuai dengan data buku tersebut adalah, kita lihat yang A. Novel Namaku Alam ditulis Laila Eskudori pada tahun 2023, mengisahkan tokoh alam yang memiliki kemampuan fotografik memori. Hal ini membuatnya tidak bisa melupakan semua hal dalam kehidupannya, khususnya memori buruk. Nah, di sini salah nih. Tidak hanya memori buruk ya, baik juga ada tadi. Yang B, novel Namaku Alam ditulis Laila Eskudori pada tahun 2023, mengisahkan tokoh alam yang memiliki kemampuan fotografik memori. Hal ini membuatnya tidak bisa melupakan semua hal dalam kehidupannya, baik itu memori baik ataupun buruk. Kodori mampu mengangkat tema kejujuran, keyakinan, tekad, prinsip, dan pengorbanan dalam gaya bercerita yang smart dan naratif. Apakah smart dan naratif? Salah ya. Tadi secara intelektual dan puitis. Nah, jadi salah. Yang C, novel Namaku Alam ditulis oleh Laila Eskudori tahun 2023, mengisahkan tokoh alam yang memiliki kemampuan fotografik memori. Hal ini membuatnya tidak bisa melupakan semua hal dalam kehidupannya, khususnya memori buruk. Nah, sama seperti yang A tadi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Karena yang A, B, C salah ya. Oke teman-teman, itulah pembahasan soal TPM kedua dari Kabupaten Kulon Progo paket B untuk mata pelajaran literasi bahasa Indonesia. Sampai ketemu di pembahasan soal ASPD dari kabupaten lain atau dari kota Yogyakarta atau dari soal ASPD tingkat provinsi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.